Wes, musiknya siapa itu? Dimatikan sih. Selamat pagi semuanya. Aduh, udah gak kerasa kita udah balik lagi ke podcast setiap hari Seninnya di Trimurti. Ini kemarin kan udah ada upacara ya. Sekarang kita kembali ke podcast dan hari ini ada event spesial ini. Oh, event spesial tuh apa? Apa?
Apa tuh? Ini pertama kalinya, bisa dibilang episode pertama podcast Trimurti live streaming di YouTube. Waduh, tepuk tangan dulu ini. YouTube Biasanya kan, semua biasanya kan kita channel ini YouTube ya, bisa orang luar ngeliat. semua open for public, semua dapat melihat keasikan podcast Trimurti. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mari kita kilas balik ke tema podcast tema podcast minggu lalu sebelumnya. Ada yang ingat nggak? Apa ya? Perilaku konsumtif kok nggak salah ya. Iya, kan kemarin kok nggak salah apa sih lo ya sama teman-teman sama Cinta sama Nabila kan juga udah ngobrolin soal perilaku konsumtif yang mungkin di kalangan kita anak-anak mulai ini ya sering kelihatan kan perilaku konsumtif kan kalau misalnya kita itu kan membeli sesuatu atau enggak memakai uang kita tuh untuk membeli sesuatu tapi kan kita nggak mikir nilai guna atau sebenarnya perlu apa enggaknya gitu kan ya misal apa namanya kamu beli headphone gitu tapi ya sebenarnya kamu headphone cuma mau pakai buat dengerin musik aja gitu kan yang biasa-biasa aja tapi kamu maunya yang terbaru yang device-nya mungkin canggih high tech banget ya kan sebenarnya nggak perlu sih ya itu termasuk konsumtif juga ya kalau bahasa lainnya kan kata Pak Ridwan kalau sosial tuh hedonisme ya. Terus jadi berarti perilaku konsumtif ini berarti bisa dibilang kayak kurang sadarnya manusia terhadap diri mereka sendiri dan lingkungan ya. Iya betul. Jadi mereka hanya fokus kepada keinginan mereka tersebut dan jadi mereka jadi fokus kepada kita belum berkenalan ya? Oh iya lupa lah, ini Russell nih nggak bilang Alif juga diem aja. Kenapa ini? Maaf ya. Gak apa-apa. Perkenalkan ya, namaku Alif dari 11. Aku Russell dari 11.1. Aku juga classmate-nya Russell, Muhammad Raiful Rahman dari 11.1 juga. Oke, jadi kita bisa langsung masuk ke topik kita hari ini. Jadi hari ini kita bakal membahas yang emang lagi marak, apalagi emang di Indonesia sekarang, yaitu perubahan iklim. Ada yang tahu perubahan iklim apa? Perubahan iklim itu kan apa namanya? Memang kita sering mau aku atau Alif mungkin ada ngomong mungkin ada pesan-pesan apa aja jelasin. Oke, boleh deh, Russell. Jadi secara garis besar itu ya, perubahan iklim itu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata di bumi. Jadi ya di bumi itu kan iklim kan biasa kalau dulu ya, iklim kan udah ada kayak ibaratnya jadwalnya ya. Kalau di Indonesia dulu tuh biasanya setiap hari ya, setiap bulan musim penghujan. Terus habis itu kemarau kan ya, biasanya kan 8 bulan jaraknya atau 6 bulan. Nah, sekarang agak udah berbeda karena ya itu bisa disangkut pautkan kepada perilaku konsumtif. Jadi perubahan iklim juga sebagai pemicu utama pemanasan global. Kayak contohnya itu gimana ya? Contohnya tuh mungkin kan kita harus ketahui dulu kalau penyebab utama perubahan iklim itu kan bisa juga dari emisi gas rumah kaca gitu kan. Misal apa namanya? Ada gas-gas misal karbon dioksida, metana segala macam tuh yang kimia-kimiaan itu juga merupakan hasil dari mungkin aktivitas manusia tiap hari gitu kan apa yang melakukan pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi terus juga mungkin dari sektor pertanian juga ada ininya ada penyebabnya juga gitu. Nah, kalau menurut apa? Bicara kalau tentang aktivitas ya polusi udara sih manusia ya. Benar juga. Apalagi kemarin di Jakarta itu ya. Iya, benar. Sampai polusinya kan sampai benar-benar kayak itu kan kayak terjadi tiba-tiba banget kan. Iya, kita kayak nggak sadar, kayak kita udah melakukan kegiatan-kegiatan biasa, terus setelah kita lihat secara detail, itu polusinya kan sangat-sangat kayak, kita kayak nggak pernah kayak erupsi nggak sih? Ya, kita bingung semua jadinya. Iya, kalau soal polusi itu memang lah, kalau untuk kita ya sebagai anak-anak di Indonesia di Surabaya itu kayak ya aku udah angkat tangan kayaknya soalnya kayak memang kan budaya masing-masing tiap negara kan beda. Kalau di kita memang ya kita lihat aja sekolah kita sendiri yang anak-anak
kita kan siswa yang pakai motor kan berapa, hitung lagi kan polusinya kan knalpot yang ngeluarin polusi kan tiap hari ada berapa banyak dibandingin kalau mungkin kita negara luar Asia Eropa kan mungkin karena mereka lebih banyak jalan jarang motor ya, jarang ada pakai inilah kendaraan kan jadinya udaranya cenderung bersih, didukung juga sama mereka tuh kan cuacanya kebanyakan subtropis jadi ya gak terlalu gersang dan tropis banget dibandingin kita nih Asia Tenggara kan, waduh Singapura, Malaysia, kita kan Indonesia kayak biasanya udah panas kan, justru karena udah panas itu yang bikin orang kalau mau jalan kaki kan males, susah daripada nggak sakit ya. Surabaya kalau jam berapa ya 12 ke atas kan udah inget banget ya guys. Apalagi kemarin sempat kayak 5 hari yang lalu itu Surabaya itu suhu puncaknya tahu berapa? 40 derajat. Aduh, Surabaya 40 derajat. Waduh. Apalagi kalau nggak karena perubahan iklim ini coba. Semua itu terjadi karena salah manusia sendiri. Ya. Jadi tadi Raffi bilang di negara-negara lain mungkin bisa itu ya, karena kan mungkin yang negara yang terkenal dengan mungkin polusinya dan mungkin suhu panasnya itu mungkin kayak seperti India. India. Jadi India kan dengan populasi terbanyak di dunia ya, jadi mungkin bisa berhubungan dengan Indonesia sebagai populasi terbanyak keempat di dunia kan ya. Jadi semakin banyak orang berarti itu juga sama dengan semakin banyak kendaraan dipakai, pabrik-pabrik yang ada, lalu kayak hal-hal lain yang membuat gas emisi ini, efek rumah kaca yang semakin menguap. Ya, jadi memang ya kayak gitu sebenarnya kan kita mungkin ya kita kebanyakan dulu mikirnya, aku juga dulu mikirnya kayak gini sih, kayak wah negeri itu kok kayak bersih banget ya, kayak Singapura sama sekali gak ada sampah, kayak Eropa misal Brussels, Belgia, Jerman, kayak Inggris kok bersih banget, sejuk banget ya, tanya Mr. Scott kayak wah London bersih banget, sejuk kan, mendung terus, sering hujan. Tapi sebenarnya itu tuh bukan berarti ya, misalnya kayak Jepang tuh tidak terkenal bersih, bukan berarti sebenarnya orang-orangnya benar-benar 100% bersih, nggak pernah kotor juga. Kotor tuh ada juga, tapi masalahnya kan balik lagi ke iklim tadi, mereka iklimnya tuh sejuk, jadi debu tuh kurang jarang ada debu lah gitu. Beda kayak kita, kalau kita kan di Indonesia udah memang tropis, panas, debu banyak, kita tambah lagi kan membuat kita jadi males keluar jalan kaki, jadinya kita naik motor tambah lagi polusi gitu. Oke, lanjut tuh dari Alif, ada yang mau dibahas lagi soal ini? Apalagi apa sih, di Indonesia kan juga masih banyak yang bersepeda kan ya, sepeda motor. Nah, aku kadang lihat anak-anak yang masih SD gitu kan, masih udah naik motor gitu kan. Gimana ya, polusi udaranya udah semakin sudah buruk dan sekarang itu semakin kayak banyak dan gara-gara apalagi kayak bahkan orang-orang dan anak-anak yang belum layak dan belum bisa naik sepeda, mereka juga naik sepeda semakin memperburuk gitu. Dan biasanya apalagi orang tua kan ngasih anak kecilnya kan biasanya sepeda yang emang udah nggak rusak kan ya. Biasanya knalpotnya makin berasap dan lain-lain dan kondisinya udah tidak bagus. Benar banget. Kita coba ya penyebab utamanya selain manusia tadi. Ini penyebab utama perubahan iklim itu ya emisi gas rumah kaca seperti kayak gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrat dilepaskan ke atmosfer melalui aktivitas manusia. Nah, ini bisa banyak kan, bisa kayak di dalam pabrik atau bahkan kayak di rumah kayak pemakaian AC dan lain-lain, itu semua bisa berpengaruh ke perubahan iklim ini. Lalu juga ada penggunaan lahan, termasuk kayak deforestasi, urbanisasi, dan dapat mempengaruhi pola iklim lokal. Ini kasusnya kayak kalau di Amerika Selatan, di Brazil, di Amazon, semakin Amazon tuh dibotakin itu katanya Brazil tuh Rio de Janeiro tuh juga, bukan Rio de Janeiro sih kan ya, pokoknya daerah Brazil yang dekat-dekat Amazon tuh makin panas, makin hutannya di ini. Iya. Nah kan pembotakan lahan tuh jadi perubahan iklim, global warming juga. Emang dunia paling parah sebenarnya. Lalu ada dampaknya ya bisa kita lihat langsung sih, kayak tadi kita udah jelas-jelas juga polusi yang berlebihan, terus kayak udara yang semakin panas, pemanasan global. Kalau di dunia yang mungkin semakin yang paling diperhatikan mungkin seperti
mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Itu kan kayak ibaratnya sebuah hal yang sangat penting dan langka gitu kan, sebuah kutub es yang dimana di wilayah itu kayak hanya es, dan sekarang esnya cair semua. Terus kayak apa yang bakal terjadi ke kutub-kutub beruang-beruangnya. Beruang enggak sih? Yang dipikirinnya langsung beruang kalau ini. Beruang kan sudah bisa ya. Tenggelam ya beruangnya. Iya, beruang ini hilang apa juga ya. Yang jelas ininya ya selain apa habitatnya kan rusak jadinya ada beruang-beruangnya. Terus dengan mencairan kutub tadi kan juga Iya. air laut kan bakal naik. Terus ya ini bisa saja kan membuat wilayah-wilayah mungkin seperti Jakarta bakal banjir, bakal tenggelam. Bisa juga kena tsunami. Bisa. Terus ada cuaca ekstrim, ya sama kayak itu yang tadi, yang suhu yang sangat tinggi. Dan kemarin di Surabaya yang 40 derajat itu, di Indonesia itu masih yang suhunya paling rendah di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara Di Asia Tenggara masih rendah itu. Terus di Asia Tenggara Indonesia itu paling Yang tinggi berapa? paling tinggi itu kemarin kalau nggak salah aku lihat itu kayak 45 atau 46. Itu di mana itu? Kalau nggak salah di Myanmar. Waduh, Makanya di Asia Tenggara ini emang jadi penggorengan itu. bisa goreng laut. Iya makanya. Terus ada apa lagi? Ya apa namanya kalau dampaknya itu kan tadi ada gangguan ekosistem kan, cuaca juga ekstrim kan. Terus juga yang pasti krisis pangan itu menurut aku paling penting. Soalnya itu bakal ngeganggu juga makhluk hidup sekitarnya untuk hidup gitu. So, kalau misalnya krisis pangan susah gitu, misal panen padi apa namanya gagal terus gitu, sayur apa susah karena pemanasan global. Jelas ini dong, selama kita mau beli beras pasti tiap ini terus masih naik terus beras, soalnya kan susah panen kan karena panas gitu kan. Itu yang pertama menurutku ya krisis pangan terus. Terus tanah-tanahnya juga jadi gersang ya. Nggak bisa panen-panen. Tapi kita heran deh, kadang-kadang meski Surabaya ini ya oke lah dibilang panas banget gitu ya. Aku jujur, aku yang dulu kecil pernah tinggal di Nusa Tenggara Barat kan, di Bima tuh panas juga, tapi aku masih berani bilang panasan Surabaya sih. Tapi kita masih ini ya, kayak budaya anak Surabaya masih aman-aman aja kalau pakai baju-baju yang kayak sweater, jaketan masih aman-aman aja lah ya. Nggak terlalu panas gitu ya. Kayak normal aja gitu. Normalnya kan udah biasa. Biasa aja. Dari lahir ya. Tapi juga apa namanya karena perubahan iklim itu juga faktornya ini sih, terutama kita di Asia kan. Ini lihat apa nomor salah satu penyebabnya itu juga kalau di tangan anak kan jerawat mungkin yang mana tuh. Jujur soalnya jerawat itu panas kan, debu Ya, kita juga benar. motoran kan kadang kita lupa nutup helm jadinya gimana sih lah debu ya, debu kotor kan nanti jadi sebumnya ini berkontraksi Habis jadinya itu, jerawat. keringat-keringat juga. Iya itu kan soalnya jadi kemarin tuh kan anak-anak inbound yang dari Rotary itu kan ada si Putz, Ophelia, teman-temannya Sira kan itu kemarin pada beli skincare semua, soalnya kan dibilang kalau di Eropa kan jarang juga, di Amerika kan di Quincy itu jarang adanya jerawat, soalnya kan ini tropisnya tuh enggak tropis, tapi di sini karena tropis lah, mulai itu gigit nyamuk itu susah hilang gitu, terus juga jerawat tuh mulai datang makanya skincare aku kemarin kan. Iya itu dia ya apa, bahkan kata Ophelia juga yang orangnya itu notabene dari Amerika yang agak bawah ya, Amerika Selatan gitu, dia bilang menurut aku Amerika Selatan panas banget ya, tropis, tapi katanya masih panasan sih, makanya emang ya banyak lah penyebabnya kalau udah perubahan iklim tuh ya, yang lebih Banget. Alif mau lanjut? Boleh sih, jadi kayak perubahan iklim itu apa aja sih contohnya gitu kan ya? Apa aja sih? Apa ya? tadi kan udah kita sebutin semua kan. Oh iya, kayak aku bahas balik lagi ya, kayak pemanasan global gitu kan, jadi alasan terjadinya perubahan iklim, terus disebabkan oleh produksi gas rumah kaca dan notabene adalah ulah manusia. Terus pemanasan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, dan terjadinya banjir dan juga badai, karena perubahan iklim akan membawa perubahan besar
bagi habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, sebagai tadi kayak tadi tuh yang apa beruangnya langsung Iya, beruangnya icebergnya hilang dong. iya tenggelam dong. Iya. Terus juga kayak contohnya polusi udara di Jakarta nih. Kayak coba kita semakin mendalam ke polusi udara Jakarta. Iya. Coba. Jadi kira-kira ya apa yang pemicu utama polusi udara di Jakarta ini kok bisa sampai separah itu? Ya kita semua tahu kan ya di semua negara, bahkan di semua kota, bahkan di Surabaya itu kan tetap penggunaan motor tetap banyak, pabrik banyak dan lain-lain. Tapi kenapa di Jakarta ini kok bisa parah banget? Mungkin ya Pak, ada yang baca kan karena memang Jakarta itu kan pusatnya orang-orang masuk dari mana-mana, padat banget Jakarta kan. Jadi ya otomatis jumlah pemakai kendaraan juga banyak, dan itu juga ditambah banyak pabrik-pabrik di Jakarta kan, itu yang menyebabkan polusi udara itu makin kencang seperti itu. Soalnya juga dari aku baca dari CNN kemarin ya, katanya sebenarnya kalau polusi udara ini justru sebenarnya itu membuat suhu bumi itu dingin. Tapi itu bukan hal bagus. Soalnya meskipun suhu bumi ini suhunya mungkin oke lah sejuk gitu ya, tutupan. Tapi masalahnya penyakit yang bisa dibawa oleh polusi segala macam itu ke orang-orang tuh macam-macam itu bisa. Soalnya orang kan kayak ya orang sana banyak yang sakit atau tenggorokan, batuk-batuk seperti itu juga. Benar banget sih. Ya. Oh iya, BTW ini apa? Kita kayak dari tadi keasikan ngobrol, lupa labelan penonton ya. Apa kabar penonton semuanya yang di YouTube maupun yang di sekolah semua? Gimana nih, apa itu aku hafal nih tuh yang lagi nyari info-info tuh, hati-hati. Gak boleh sebut merek dong. Gak apa-apa. Pokoknya semangat bikin resume-nya aman-aman kok. Biar gak kena marah Bu Nadia. Aman-aman. Ayo, lanjut. Jadi kayak asal kamu tahu nggak sih peran kita sebagai generasi muda itu apa sih untuk mencegah global warming, perubahan iklim ini? Kayak gimana sih? Jadi kita tuh harus menjadi aktor yang berperan aktif, memberikan kontribusi positif dalam menekan gas rumah kaca. Jadi kayak misalnya tuh kita mengendalikan perubahan iklim seperti transisi energi dengan mendorong penggunaan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil kayak yang mengeluarkan asap-asap gitu kan. Jadi mending pakai listrik aja gitu, atau enggak pakai sepeda, kalau enggak jalan kaki gitu kan. Atau ya coba pakai kendaraan umum juga bisa. Iya, bisa mengurangi penggunaan kendaraan yang dipakai sama masyarakat. Yang maksudnya motornya bisa dikurangi, orang-orang pakai bis dan lain bisa. Terus kayak apalagi kita reboisasi bisa kayak menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang-tebang oleh tanam pohon ya, bukan tanam duit. Jadi nggak aku juga mau kalau tanam duit. Waduh. Oh iya, kemarin juga ada itu kan yang di Bromo itu, apa tuh Bromo? Yang foto pre-wedding terus berakhir kebakaran semua. Oh, yang pakai flare itu ya? Iya. Belum tahu info itu kenapa? Ada. Coba. Coba sih. Iya. Coba cerita gimana tuh kasusnya? Jadi ada kayak kayak couple gini ya kan, mau foto pre-wedding. Tapi mereka kan ini foto pre-weddingnya di Bromo kan ya. Cuman mereka ini pakai flare. Flare kan ya? Ya, flare. Nah, terus habis itu ya mungkin karena kurang pengarahan atau memang mereka yang agak sedikit bodoh atau apa. Tapi ya itu berakhir ke kebakaran. Di lahan-lahan di Bromo itu kebakaran semua, dan itu kayak sampai berhektar-hektar, sampai berhari-hari untuk memadamkan. Ya Allah, bisa. Hanya karena 2 orang yang mau foto pre-wedding keren pakai flare gitu, itu sampai kebakaran kayak gitu, sampai rugi berjuta-juta cuma buat pandemi gitu doang. Speedrun
perubahan iklim. Speedrun perubahan iklim. Asapnya banyak banget itu sih nggak kebayang. Udah kayak erupsi aja. Iya makanya kaget sih kan yang ada di situ semua Ya, ya pasti. nah itu kayak juga, ya itu bisa dibilang perilaku konsumtif juga. Iya sih dia terlalu mungkin. Tapi sebenarnya ya kan ini hak orang masing-masing ya soalnya. Tapi sebenarnya ya saran gua sih ya saran aku kita semua ya teman-teman juga kayak kalau ntar kita prewed ya jangan segitu ya juga. Mau prewed sama siapa Raffi? Prewed sama siapa? Ya, nanti lah. Waduh, nanti lah, kok gitu. Iya. Kok gitu ya nanti maksudnya kita kalau misalnya prewed itu kan semuanya kan pasti prewed lah. Emang ada yang mau nikah ya? Aku mau sih. Nah, ya udah. Ini ya Pasti mau ya. sama siapa? Yo. Oke, jadi ya pokoknya ya yang wajar-wajar aja. Kita kan boleh memang kalau misalnya kita ada rezeki kan ada uang lebih, kita mau prewed yang lebih mungkin romantis, lebih bagus gitu kan buat kenal-kenal. Gak apa-apa asal ya dipikir-pikir lagi mungkin bahayanya ke kita sama ke orang lain. Nah, itu ya soalnya ada Dampak besarnya buat dampaknya masyarakat gitu gimana? dampaknya. Terus ada apa lagi kira-kira kayak yang bisa untuk mencegah perubahan iklim ini? Untuk mencegah apa lagi ya? Kalau mencegah itu sebenarnya ya lagi tapi bisa mungkin kalau dari kita sendiri ya, kalau dari aku sendiri mungkin kalau ada sampah-sampah tuh jangan jangan dibuangnya tuh ke sungai, jangan. Kenapa? Apalagi limbah rumah tangga. Wah ya. Limbah rumah tangga Iya. Kita juga jaga kebersihan diri kita juga ya. Soalnya situasinya kan kayak gini karena perubahan iklimnya makin gila lah pokoknya. Ya bisa juga kadang-kadang mungkin kemarin aku udah coba tuh kalau ke sekolah kaget aku tiba-tiba oke kayak DT aja ya aku gak diajak gitu jadi sekarang oh ya ya jadi maksudnya kan kayak boleh lah kalau yang bagi yang motor kan boleh pakai motor tapi sekali-sekali kan kalau mau ada hari kapan kan sepeda juga boleh. Soalnya aku kemarin juga pernah tuh sempet coba dari sekolah sepedaan bareng anak bareng pizza kemarin gitu Mas Elo. Aku nggak diajak. Apa? Rumahmu jauh di mana rumahmu? Makanya jemput. Oh, sepeda jemput. Iya, apa? Sehat ya, sehat. Iya, pokoknya inilah kita stay fit aja menghadapi perubahan iklim, terus juga kita kita menjaga juga sifat konsumtif kita juga harus dijaga. Soalnya sebenarnya kan dilihat aktivitas manusia mempengaruhi juga perubahan. Paling ya salah satu utamanya ya. Soalnya juga yang rugi kita sendiri, itu beras mahal ini kalau mau panen sayur susah. Terus mungkin aku juga mau ngasih buat mencegah tapi bukan dari sisi kita dari masyarakat tapi dari sisi pemerintah. Oke, pemerintah gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi dari ini juga dari pengalamanku sendiri ya. Iya. Orang-orang kalau bilang itu kan selalu coba pakai kendaraan umum aja. Jadi nggak usah pakai kendaraan sendiri, tapi pakai bis atau pakai apa. Nah, tapi ini aku cuma bilang ini dari pengalamanku di Surabaya ya. Fasilitas kendaraan umum di Surabaya itu sangat-sangat kurang buat aku. Kalau dibandingin di Jakarta ya, Jakarta kan fasilitas kendaraan umumnya kan bisa bilang udah banyak kan ya, MRT, Transjakarta dan banyak kan ya. Dan itu masih semua orang masih belum pakai itu, masih sangat banyak orang yang pakai kendaraan sendiri. Jadi ya kendaraan umum itu sudah penuh. Dan orang-orang ini masih banyak lagi yang masih belum bisa pakai itu kan. Nah sama halnya di Surabaya. Di Surabaya sekarang yang kendaraan umum paling dituju itu yaitu di Surabaya atau wilayah ini gitu. Cuman sama kayak di Jakarta, kayak masih kurang banget gitu loh dari segi jumlah, dari pelayanan, dari semuanya kayak masih kurang banget. Dan sekarang itu di situ yang kalian lihat ya, yang di Surabaya itu ya, yang utama yang besar itu cuma ada 3 jalur. Satu Surabaya cuma ada 3. Nah itu kalau misalnya ada orang mau kesini kan berarti mereka tetap harus pakai
antara Gojek atau apa, atau parkir motor di terminal atau apalah. Jadi berarti mereka masih tetap menggunakan kendaraan mereka masing-masing. Iya. Jadi kayak kendaraan umum ini ada, kayak pemerintah ini kayak bilang, oh iya kan ada kendaraan umum, kenapa kalian nggak pakai kendaraan umum aja? Padahal kayak masih kurang banget, kayak dan layanannya juga nggak terlalu baik. Itu dari aku sendiri ya. Dan bahkan aku yang nggak menggunakan motor atau mobil ya untuk ke sekolah kan harus diantar. Jadi masih tetap kurang banget. Aku kayak kadang pulang pakai bis itu kayak penuh, selalu penuh banget. Ya apa ya, kadang-kadang ya susah sih, soalnya kayak ya pemerintah nyuruh kita buat pakai kendaraan umum, tapi ya masalahnya jumlah kendaraan umum yang memadai sama jumlah, jangankan Indonesia deh, penduduk di Surabaya aja itu masih susah, masih kalah jumlahnya gitu. Beda kalau misalnya kayak di Jepang ya, mungkin kamu dari Kyoto ke Osaka sana bisa jalan kaki soalnya ada kereta gitu, di mana-mana stasiun deket gitu. Kalau di sini ya kota gitu kan. iya, kereta. Kalau di sini ya memang agak susah, terus juga memang seingat aku budayanya orang-orang kita sendiri itu mau kemana aja gitu yang satu pulau, padahal mau dari Surabaya ke Jogja aja biasanya kan ada yang maunya naik pesawat biar cepet gitu kan. Kalau kereta emang kurang cepat, soalnya kereta kita kan emang kereta KAI biasa, kereta cepat, beda ya kalau sebeda nanti budgetnya juga honor-honor itu juga. Oh iya, kan kalian pada ngasih pendapat kalian ya. Kalau dari pendapatku sih, dari pendapatku. Enggak, ini kita bahas tentang sampah ya. Aku kemarin atau kapan ya? Pokoknya pas itu aku lagi buka TikTok kan. Nah, aku ngeliat ada akun TikTok tuh, namanya Pandawara Group. Nah, mereka itu anak-anak muda gitu yang membersihkan sungai-sungai yang kotor gitu, konten-kontennya kayak gitu. Jadi aku kayak salut aja gitu sama Pandawara Group. Belum juga itu dinotis sama Mr. Beast yang YouTuber luar negeri, tahu kan? Nah, itu gara-gara sampahnya dibersihkan. Program mereka sendiri ya, bukan program pemerintah. Iya, kayaknya program sendiri gitu untuk menyadarkan masyarakat bahwa jangan buang sampah sembarangan gitu. Terus mereka juga membersihkan sungai-sungai yang ada di sekitar situ juga yang kotor-kotor gitu. Itu sebelum kita lanjut, untuk yang pernah nonton jangan lupa resumenya dikerjakan ya. Galak ya. Langsung lagi mau digalak nih kayaknya. Maaf lupa. Maaf lupa. Udah gitu doang nih. Kira-kira ada nggak lagi yang lain-lain gitu kayak program yang dijalankan oleh bukan pemerintah tapi kayak masyarakat sendiri, lagi anak-anak muda gitu. Iya, Mas, belum ada. Boleh lah, mungkin kita sebagai tim kita kan juga, menurut aku ya, meskipun kecil pun tak masalah, 10 sen. Pokoknya ya kita tiap hari kita bersih-bersih kelas, kita peduli dengan lingkungan sekitar sekolah kita tuh udah membuktikan bahwa kita tuh care sih kok. Jadi buat kesimpulan dari podcast kita itu, perubahan iklim itu masalah global yang harus segera kita hadapi oleh seluruh umat manusia. Tentunya juga untuk kaum muda, agar untuk saat kita tua itu kita udah dalam dunia yang baik gitu loh. Terus dalam era ketidakpastian ini, upaya bersama kita untuk mengurangi emisi, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesadaran sangatlah penting. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai kaum umat anak-anak muda lah, kita untuk menjaga bumi sebagai tempat yang layak dihuni oleh generasi masa depan. Dan saatnya bertindak adalah sekarang. Dengan tindakan yang tepat, kita bisa mengatasi perubahan iklim dan membuka jalan menuju masa depan yang berkelanjutan. Langsung kayak kata di hati ya. Wah, izin berdiri dulu. Enggak, jujur pegawai, tapi kan kita udah ngobrol gitu, keasikan banget. Iya. Jadi aku nggak terasa ya, udah mau
udah berapa menit ini? Iya. Cepet Iya. banget deh. Iya. Sekarang Sekarang kita kan ya dari tadi kan kita udah ngobrol nih ya. Nah, sekarang kita ngobrol sama ya kita ngobrol sama teman-teman semua nih. Kali ada yang sekarang yang nanya bisa ditanya. Kita sekarang sudah masuk sesi Q&A. Q&A. Ini cara kalau mau nanya gimana nih sobat BTW? Kalau pemainnya tuh bisa langsung chat aja di chat Zoom. Oh iya, dan benar. langsung kita jawab. Siap. Asal yang jawab ya jangan gue. Oh. Oke. Bareng-bareng lah ya, sama-sama. Sama-sama. Jangan nanya. Loh, kedengeran loh. Oh, kedengeran, Iya, Pak? ya dari. Ya. Sebaiknya jangan kegerak. Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Ngobrol Apa kita ngobrol bebas aja kali ya sambil nunggu ya. Jadi teman kalau misalnya mau nanya boleh silakan chat aja ya. Kita hirauin aja, kita nyantai di sini. Kita cuma jawab. Kita jawab doang. Kalau bisa pertanyaannya jangan personal. Iya, tuh. Iya. Aku ingetin tuh Selo ya, Pertanyaan tolong umum. pertanyaannya lebih dikondisikan. jangan Iya, waduh. tuh, jangan. Damar juga tolong itu yang dari 11 11 kelas berapa? ya 11 pokoknya dari Ada yang dari kelas 11 lah. Oke, kelas 11. Pertanyaan. Alif aja. Oke, apakah dampak positif dan dari perubahan iklim dan apa yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan perubahan positif itu, dan hal apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk mendinginkan bumi atau setidaknya menghentikan pemanasannya? Iya. Sebagai kayak tadi nggak sih, Rafif? Kayak pencegahannya. Dampak positifnya itu bisa kan ya walaupun perubahan iklim ada efek yang buruknya, cuman itu kan tetap membuat manusia ini kan tetap ya etos kerjanya makin tinggi. Ya, Apalagi itu kan di petani gitu kan. Walaupun mereka kayak penggunaan mesin-mesin mereka dapat mengurai kayak perubahan iklim dan lain-lain, pemanasan global, cuman mereka kayak ya semakin untung. Iya benar. Semangat kerjanya semakin naik dan ya itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa diambil positifnya dari perubahan iklim. Walaupun negatifnya ada, tapi positifnya juga ada. Iya, bisa manfaatnya kan dibilang kan kalau misalnya memang dia polusi kadang-kadang bisa menurunkan iklim suhu bumi juga, dan mungkin pas lagi dingin-dinginnya tuh kan bisa dimanfaatkan kalau misalnya menanamnya kultura segala macam kan jadinya kan nggak gersang ya. Bisa juga kalau mau dimanfaatkan waktunya untuk menanam tumbuhan bisa. Kelas ya. Oh iya. Ya benar, jadi kayak dengan perubahan iklim kayak ada orang-orang yang sadar gitu ya tentang pentingnya menanam tumbuhan dan lain-lain. Terus kayak mereka jadi habis sekalian ya sama kayak tadi Alif jelasin yang Pandawa Group ya. Iya benar. Jadi mereka kayak mungkin sebelumnya nggak sadar dengan betapa buruknya kondisi ya, sampah-sampah di Indonesia. Terus mereka habis ngeliat efeknya ya polusinya dan lain, pemanasan global, baunya, terus mereka langsung bertindak, dan tindakan mereka ini kayak udah dipuji dari bahkan orang-orang luar negeri kan ya. Iya, itu berbesar gitu. benar juga. Lalu ada apa lagi tuh? Oke, dampak positif ada lagi nggak kira-kira? Dampak positif apalagi ya perubahan iklim itu mungkin aku tahu ada positifnya. Kita yang gini, kita kalau misalnya nggak ada dapat perubahan iklim, kita belum tentu mau kayak merubah pola hidup, merubah pola kelakuan kita terhadap lingkungan kan. Tapi dengan kita udah kena batunya nih, udah kena perubahan iklim, udah kena polusi, pemanasan global, kan kita jadi imbasnya ke kita jadi tergerakkan untuk lebih mungkin istilahnya lebih jadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya gitu, dan menangani lingkungan kita. Benar banget. Oke, ini ada pertanyaan yang jawab lu atau gua jawab? Kamu aja deh. Tapi aku yang baca boleh nggak? Kamu baca. Aku yang baca terus kamu jawab. Oh enggak, aku yang baca, kamu yang jawab. Kita bersama aja deh. Ya udah, oke. Ini kita ada pertanyaan nih dari Ali 10 2. Izin bertanya, apa efek perubahan iklim yang paling berbahaya bagi lingkungan?
Apa hasilnya yang paling berbahaya bagi Paling berbahaya ya bagi lingkungan ya. Oh iya, es kutub mencair yang tadi dibilangin Russell. wah kirain apa Beruang-beruang kutub yang kehilangan tempat tinggal ya, sedih sekali. Yang ya ini- sepertinya ini Rasul sangat-sangat mencintai iceberg. Kamu sangat mencintai iceberg. Sedih banget tahu. Sedih dia. Itu bagi Sekolah. efek yang itu ya, bagi ke lingkungan Mm-mm. ya itu mungkin yang paling terlihat efeknya itu ya itu karena Ya, itu kan kayak kita lihatnya secara langsung kan itu menghilang kayak pelan sedikit demi sedikit itu kan semakin cair. Nah, Jadi kalau misalnya buat lingkungan, pasti kayak kata Rasul tadi, apa namanya, penggangguan ekosistem, apa namanya itu penyebabnya. Tapi kalau untuk ke kita sendiri ya penyebabnya krisis pangan memang, makan bakal susah kalau menghadapi global. Ya. Petani-petani juga susah dan oh iya kan dalam beberapa tahun itu kan kutub utara kan itu kan gara-gara pemanasan global. Padahal yang mulai dari tahun yang modern itu sudah mulai mencair. Tapi pas kita dulu pas zaman-zaman belum ada kendaraan itu kan itu masih besar. iya masih gitu kan. dalam Jadi banget ya. kayak kelihatan banget gitu loh dampaknya dari perubahan iklim ini. Sekarang cuma dulu yang kayak kutubnya itu sampai kayak terlihat kayak bergunung-gunung. Sekarang kayak cuma kayak pulau kecil, iya, cuma pulau kecil, kota-kota kecil itu, dan ya mengkhawatirkan aja itu kayak kalau kutubnya hilang semua, mencari semua, secara tidak langsung hewan-hewan di sana juga bakal punah semua. Bener banget. Kalau tidak ditindaklanjuti, itu maka akan berpengaruh buruk. Bener. Lalu ada ya sama kayak naiknya suhu pemanasan global itu juga berpengaruh ke lingkungan kita. Semakin ya dibantu kalau suhunya naik semakin panas Semakin panas. orang-orang bakal pakai AC lagi dan bertambah lagi berarti nggak yang berubah kan ya. Ya secara global emang kekeringan sih, gelombang panas itu sama banjir kan bisa merusak tanah gitu. Itu yang membuat apa namanya merusak pertanian terutama di kita tersebut Indonesia itu. Ya lah mungkin. Masa ada bel. Iya udah bel. Wah cepet banget masih pengen ngobrol Udah udah. kerasa loh. Seru banget. Ini udah berapa 1 jam pelajaran nggak sih? Iya udah besok aja belajar lebih lah. Gitu. Ya udah ya. Oke lah, mungkin terima kasih buat semuanya yang udah nemenin kita ngobrol-ngobrol kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nanya. Kalau misalnya ada yang mau nanya tapi belum kesempatan nggak apa-apa. Podcast nanti next banyak kok. Bisa. Tenang aja masih banyak Bener. banyak podcast lagi dengan Topik lain. host-host yang berbeda. Oh iya, tentunya kasus yang berbeda. Tapi ini kemungkinan ya tergantung bisa beda, bisa juga ketemu lagi kali kita kan sama yang kemarin-kemarin. Pastikan semua penontonnya bakal kangen sama Alif kan ya. Ya, Alif MC kita guys. Aduh, kenapa aku padahal tidak ngomong? Aku hanya diam. Ya, nggak apa-apa kita semua bareng-bareng. Benar. Oke lah kalau gitu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya. Terima kasih sudah nonton. Ya, Saya Rasul. Ya, Saya Alif. saya Raffi mohon pamit and have nice day. Dadah. Dadah. Dadah semua pamit. Wah. Pakai jalan, Bet. Misi.